Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya sayyidul barakah ya imamul karamah. Amma ba'du. Wonten pangarsanipun para sesepuh dalah pinisepuh ingkang satu kinabekten, wabil khusus dumateng para sesepuh kaliaren dumateng Romo Kiai Anang Aminuddin, Romo Kiai Nur Hujan, Romo Kiai Slamet Ma'ruf, ugi Romo Kiai lintunipun ingkang boten saged kula sebat satunggal napa setunggal. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah jagi kesehatan zahir dan batin kepada para sesepuh kita, sedemikian sehingga masih terus mampu membimbing, membina kita untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam hati dan kehidupan kita. Dumateng para alim, para ulama, para kiai, para pejuang agamanipun Allah ingkang tansah kita wantu-wantu pandonga saha pitutur luhuripun ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah. Dumateng para rawuh sedaya, Bapak, Ibu, adik-adik kula sedaya ingkang tansah kula tresnani. Mengawali pembukaan pengajian 15 setelah 1 bulan kita libur untuk mengkhususkan menghormati bulan Ramadan, maka izinkan kami selaku pribadi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini kami di dalam berinteraksi dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara semua ada tutur kata, ada perilaku yang tidak benar, ada perilaku yang menyinggung perasaan Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita terus mendengungkan, mengagungkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk terus bertolabul ilmi, sehingga memantapkan keyakinan kita, mematangkan perilaku kita, sedemikian sehingga kita mampu menjadi pribadi muslim yang kafah. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan,
Dhuhiran wa batinan, untuk mampu mengikuti sunnah-sunnah beliau, untuk mampu mengikuti suri tauladan dari beliau, sedemikian sehingga pada akhirnya kita betul-betul diakui sebagai diberikan syafaat fid dunya khatal akhirah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, setelah 1 bulan berpuasa, kini mestinya saatnya kita menjadi pribadi yang bertakwa, sebagaimana yang diharapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Perintah puasa yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya tidak boleh kita pandang semata-mata itu sebagai sebuah perintah, tetapi seharusnya kita bersyukur atas adanya perintah puasa itu, karena dengan puasa itu Allah menginginkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Apa kelebihan orang yang bertakwa? Dalam Al-Quran Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak ada kenikmatan yang lebih hebat selain berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah menginginkan hambanya untuk jauh dari sisi Allah. Syariat-syariat yang telah diberikan, kewajiban-kewajiban yang telah disampaikan, itu semata-mata tidak lain dan tidak bukan agar kita sanggup dan mampu kembali kepada Allah. Jadi syariat puasa yang diberikan kepada kita semua itu adalah salah satu wujud di mana Allah itu sangat Rahman dan Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Allah memberikan ciri-ciri indikator orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Quran. Salah satunya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, dan ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Adalah orang-orang yang beriman pada hal yang gaib, menegakkan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Siapa lagi orang-orang yang bertakwa? Mereka yang beriman pada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad, dan mereka yakin akan adanya hari akhir. Mari kita introspeksi diri.
Apakah setelah selama 1 bulan berpuasa kita telah mampu menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang beriman kepada hal-hal yang gaib, mampu menjadi pribadi yang mampu menegakkan sholat, mampu menjadi pribadi yang sanggup menginfakkan sebagian rezekinya. Mari kita telah pribadi kita masing-masing, karena itu adalah ciri-ciri indikator orang-orang yang bertakwa. Mari kita hayati perilaku hidup kita. Sudah sampai seberapa jauh kita di dalam menegakkan sholat di dalam masjid, menegakkan sholat di luar masjid. Sudah sampai seberapa jauh kita menginfakkan rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat Al-Quran yang lain, Allah juga memberikan satu indikator ciri dari orang-orang yang bertakwa itu. Di dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 135, Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempitnya. Orang-orang yang mengendalikan amarahnya, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Siapa lagi orang yang bertakwa? Orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji dan mendolimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah, memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan dari pekerjaan perbuatan dosa itu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah telah memberikan satu pelajaran yang luar biasa agar kita sanggup menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Sudah lama kita ikut pengajian di dan At-Tadhkir ini. Apa yang kami sampaikan, apa yang telah disampaikan oleh para sesepuh kita, tidak lain dan tidak bukan, semuanya ada di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, mari kita kaji kembali Al-Quran yang tertulis, sembari mengkaji juga Al-Quran yang tidak tertulis. Kita baca kembali Al-Quran, kita kembali baca Al-Quran yang telah difirmankan oleh Allah itu. Tak hanya bahasanya, tapi mari kita juga pahami maknanya, agar kita betul-betul paham apa yang dimaksudkan Allah, apa yang diinginkan oleh Allah kepada hambanya. Pemahaman terhadap puasa, pemahaman terhadap hasil dari puasa,
semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Mari kita buka kembali, mari kita baca, mari kita pahami isinya, sembari terus di dalam hati kita memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar betul-betul apa yang ada di dalam Al-Quran itu dapat kita mengerti, dapat kita pahami. Takwa adalah sebuah kata yang abstrak, tapi hebatnya Allah menunjukkan ciri-cirinya di dalam Al-Quran. Sampai seberapa jauh level takwa kita, hanya Allah yang tahu dan kita yang menghayati. Orang lain tak pernah tahu seberapa jauh takwaan kita. Itu adalah sebuah rahasia. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, tolabul ilmi yang kita lakukan pada malam hari ini tidak hanya menjadi sebuah pengetahuan, tetapi juga menjadi sebuah kekuatan untuk mampu kita menjalankan syariat-syariat yang telah diberikan oleh Allah, menjadi sebuah kekuatan agar kita sanggup untuk beribadah, menjadi sebuah kekuatan untuk kita sanggup menginfakkan sebagian daripada rezeki kita. Kenapa harus diinfakkan? Karena perjuangan menegakkan Islam semuanya butuh pengorbanan. Seberapa besar pengorbanan yang kita lakukan akan dikembalikan dengan yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak banyak yang saya sampaikan, tidak banyak yang saya berikan. Saya hanya ingin menyampaikan kembali bahwa takwa itu banyak cabangnya, bahwa takwa itu banyak bentuknya. Mari kita teliti diri kita. Takwa itu beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul dan hari akhir. Takwa itu harus mendirikan sholat. Takwa itu harus menginfakkan harta kita di jalan Allah. Takwa itu harus mampu menahan amarah. Takwa itu harus mampu memaafkan kesalahan orang lain. Takwa itu harus selalu mengingat Allah. Dan takwa itu harus sanggup bertobat manakala kita berbuat dosa. Itulah takwa, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Sekali lagi, mari kita teliti diri kita masing-masing, sampai seberapa jauh tingkat ketakwaan kita, sembari terus belajar mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.